Lanjutan hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Cerita, Arif Sujana. Audiobook, novel silat. Bab 12. Karena menjaga perasaan Dara Petak dan Dara Jingga, terpaksa mereka harus tinggal beberapa hari di Istana Saunggaluh. Akhirnya setelah berlalu hampir sepekan, mereka dengan berat hati menyampaikan permintaan untuk berpamit diri kembali ke Tanah Singasari. "Kapan kalian datang ke Tanah Melayu?" bertanya Dara Petak mewakili Dara Jingga kepada Raden Wijaya dan Mahesa Amping. "Kami berjanji akan datang, hanya tidak dapat memastikan kapan waktunya," berkata Raden Wijaya mewakili sahabatnya Mahesa Amping. "Sebuah kebahagiaan mendapatkan kalian kembali," berkata Dara Jingga berusaha menahan segala gejolak perasaan di hatinya. "Tetapkan hatimu pada ketentuan Gusti Yang Maha Pencipta alam semesta," berkata Mahesa Amping kepada Dara Jingga. "Di Tanah Singasari mungkin mereka tengah menunggu kami dalam perasaan penuh kekhawatiran," berkata Raden Wijaya kepada Raga Suci yang dapat mengerti dan mengizinkan kepergian mereka. Perpisahan memang sebuah kata yang mengharukan. Gejolak perasaan hati sepertinya dikacaukan oleh kekhawatiran untuk tidak berjumpa lagi. Tapi perpisahan memang harus terjadi. Terlihat 3 ekor kuda telah berjalan dalam naungan pagi yang cerah meninggalkan regol pintu Istana Saunggalah, dibayangi 2 pasang mata dan desah isak tangis tertahan. Sepotong belahan hati sepertinya ikut terbawa bersama langkah kaki kuda yang berjalan rancak menapaki jalan tanah yang berbatu dan menghilang di sebuah tikungan jalan. Jalan tanah itu memang masih begitu lengang. Cahaya matahari yang hangat membayangi wajah-wajah mereka. Angin semilir dan bau tanah hutan basah di sepanjang langkah mereka telah membebaskan kembali ingatan mereka akan kemerdekaan seorang pengembara sejati. Entah siapa yang memulai, langkah kaki kuda sepertinya terhentak berlari memacu diri menembus kibasan angin. 3 ekor kuda sepertinya saling berpacu menembus batas waktu. 3 pengembara telah kembali membelah padang pengembaraannya seperti 3 ekor elang mengarungi belantara jagat raya melayang membelah cakrawala yang luas dalam kemerdekaan dan kebebasan yang bersahaja. Akhirnya di batas senja mereka telah sampai di Bandar Muara Jati. Seorang syah bandar yang mereka kenal telah membawa mereka bertemu dengan seorang juragan besar yang akan berangkat berlayar menuju Surabaya. Senja itu sebuah jung besar perlahan meninggalkan Bandar Muara Jati. Dan layar pun tertiup angin menyusuri tepian senja membawa 3 pengembara, Lawe, Mahesa Amping dan Raden Wijaya. Tidak ada peristiwa apapun ketika mereka berlayar menuju Bandar Surabaya selain keramahan juragan besar yang telah memberikan mereka tumpangan. "Apakah kalian tidak ada keinginan untuk turun menghabiskan sisa malam?" berkata juragan besar itu ketika jung besar mereka telah bersandar di sebuah bandar kecil yang tidak bernama. "Terima kasih, biarlah kami berjaga di jung ini," berkata Mahesa Amping melambaikan tangannya kepada juragan itu dan juga kepada beberapa awak yang juga ikut turun. Dan sisa malam berlalu bersama suara deru ombak menampar tepian pasir. Angin dingin pun ikut membasahi dinding jung. Ketika pagi menjelang, kesibukan terlihat di bandar kecil tak bernama itu. Beberapa buruh terlihat tengah menurunkan dan menaikkan beberapa barang. Mahesa Amping, Lawi dan Raden Wijaya sepertinya masih enggan turun dari jung. Hanya di saat perut mereka terasa lapar, akhirnya mereka turun juga dari jung mencari sebuah kedai kecil yang menjual beberapa macam makanan. "Bandar Surabaya hanya tinggal 1 malam lagi," berkata Raden Wijaya sambil memandang ke arah pantai yang sepi sepertinya banyak berharap senja secepatnya datang. Dan harapan mereka ternyata telah disinggahi, senja akhirnya turun di bandar kecil tak bernama itu. Sebuah sauh tengah ditarik ke atas, ikatan tali pun sudah dilepas di tiang dermaga. Jung besar terlihat merayap menjauhi dermaga, meninggalkan tepian pantai yang sepi. Dan layar pun telah dikembangkan menghanyutkan jung besar melaju mengarungi pesisir utara Laut Nusa Jawa. Bandar besar Surabaya memang sepertinya tidak pernah tidur, terlihat kerlap-kerlip lampu minyak di beberapa kedai yang masih melayani beberapa pengunjungnya. Di saat itulah jung besar yang ditumpangi Raden Wijaya, Lawi dan Mahesa Amping telah merapat di Bandar Surabaya. "Terima kasih atas tumpangannya," berkata Raden Wijaya kepada juragan besar yang memberikan mereka tumpangan. "Sama-sama, semoga kalian sampai di tempat tujuan dengan selamat," berkata juragan besar itu sambil melambaikan tangannya kepada Lawi, Raden Wijaya dan Mahesa Amping yang telah turun berdiri di dermaga bersamaan ikut juga melambaikan tangannya.
Mari kita beristirahat di kedai, berkata Mahesa Amping sambil menunjuk sebuah kedai di ujung jalan yang masih buka. Sebagaimana suasana sebuah bandar besar di malam hari, suasana di kedai itu juga masih terhitung ramai mengingat hari sudah masuk di pertengahan malam. "Pesan apa tuan muda?" bertanya seorang pelayan tua kepada mereka. "Makanan dan minuman terbaik di kedai ini," berkata Lawe bergaya sebagai juragan besar. "Gulai manjangan muda adalah hidangan terbaik kami," berkata pelayan tua itu menawarkan hidangan terbaiknya yang dibalas anggukan kepala Lawe tanda menyetujuinya. Pelayan tua itu pun segera ke dalam untuk menyiapkan beberapa pesanan. Namun belum lagi pelayan itu kembali, telinga Lawe nyaris seperti panas mendengar sebuah senda gurau dari 4 orang yang nampaknya telah mabuk berat menikmati minuman keras. Senda gurau mereka ternyata memang ditujukan kepada Lawe, Mahesa Amping dan Raden Wijaya. "Gulai manjangan muda adalah hidangan orang tua yang sudah sepuh," berkata seseorang yang terlihat layaknya seorang pedagang kaya. Terlihat dari pakaiannya berasal dari bahan mahal. "Atau giginya sudah banyak yang rapuh bolong," berkata seorang lagi kawannya yang berewokan. "Atau sakunya yang memang bolong," berkata kawannya yang kedua sambil tertawa terbahak-bahak disambut dengan gerai tawa ketiga kawannya. "Apakah yang kalian bicarakan adalah diriku?" berkata Lawe langsung melabrak orang yang terakhir bicara. "Ternyata kamu belum tuli dan pikun," berkata orang itu semakin keras ketawanya dan disambut tawa juga dari ketiga kawannya. Lawe yang memang gampang tersinggung, tanpa bicara lagi langsung melayangkan tangannya. "Plak!" Orang itu merasakan sebelah wajahnya panas. "Beraninya kamu menampar wajahku," berkata orang itu. "Itu masih ringan, biasanya aku suka merobek mulut orang yang usil," berkata Lawe ringan. Sementara itu Mahesa Amping dan Raden Wijaya masih tetap duduk tenang, merasa bahwa Lawe masih dalam keadaan terkendali. Namun tidak demikian perasaan para pengunjung yang kebetulan masih berada di dalam yang langsung keluar kedai takut terkena sasaran. Beberapa prajurit yang sedang meronda melihat ketidakberesan di kedai itu langsung masuk ke dalam. "Siapa berani membuat onar di sini?" berkata seorang prajurit. "Orang inilah yang membuat kerusuhan di sini, dia telah menampar wajahku," berkata orang yang ditampar sambil menunjuk ke arah Lawe. Keanehan pun terjadi, prajurit itu nampak tertawa terpingkal-pingkal. "Aku tidak percaya orang ini telah membuat kerusuhan, pasti kamulah yang telah memulainya," berkata prajurit itu setelah tertawanya habis. "Lihatlah, aku wajahku merah ditamparnya," berkata orang itu penasaran bahwa prajurit itu tidak mempercayainya. "Bersyukurlah mulutmu tidak dirobeknya, hari ini aku sedang berbuat baik, cepat keluar dari kedai ini," berkata prajurit itu mengusir orang itu. Sambil menggerutu orang itu keluar kedai diikuti ketiga kawannya yang merasa ada yang tidak beres dengan prajurit itu. "Dunia memang begitu sempit," berkata prajurit itu yang tidak lain adalah Ki Lurah Dadu Lengit dari Benteng Canggu. "Sang Dewa Judi dari Benteng Canggu," berkata Lawe yang sudah mengenali Dadu Lengit. "Silahkan kalian kembali meronda, aku akan menemani ketiga kawanku ini," berkata Dadu Lengit kepada 2 orang prajurit yang datang bersamanya. "Tolong tambahkan pesanan kami," berkata Lawe kepada pelayan tua yang telah membawakan pesanan mereka. "Aku pesan daging kambing bakar," berkata Dadu Lengit. "Bukan gulai manjangan muda?" bertanya pelayan tua itu. "Apakah kamu melihat aku sudah begitu sepuh?" bertanya Dadu Lengit kepada pelayan tua itu. "Maaf, aku akan menyiapkan pesanan tuan," berkata pelayan tua itu. "Jadi benar bahwa gulai manjangan muda hanya untuk orang sepuh?" bertanya Lawe kepada Dadu Lengit. "Khususnya untuk orang tua sepuh yang sudah samper," berkata Dadu Lengit sambil tertawa melihat 3 mangkuk gulai manjangan muda di depannya. "Hati-hati Ki Lurah, orang yang tadi keluar telah mengatakan yang sama," berkata Mahesa Amping sambil tersenyum. "Ternyata masalahnya ada pada gulai manjangan muda," berkata Dadu Lengit sambil tertawa. Dan semuanya pun jadi ikut tertawa. "Kalau tidak begitu, mana mungkin kita bisa bertemu," berkata Raden Wijaya. Tidak lama kemudian pelayan tua sudah membawakan pesanan Dadu Lengit. Maka mereka pun nampak menikmati hidangan itu. "Pangeran Kertanegara sudah menjadi raja di Kediri," berkata Raden Wijaya ketika Dadu Lengit bercerita tentang beberapa hal sekitar kerajaan Singasari. "Ternyata kalian sudah terlalu lama meninggalkan tanah Singasari," berkata Dadu Lengit.
Kami memang cukup lama meninggalkan tanah Singasari, berkata Mahesa Amping. Sekarang giliran kalian bercerita, kemana saja kalian selama ini, berkata Dadu Lengit. Meski tidak seluruhnya, Mahesa Amping bercerita beberapa hal kemana saja mereka selama ini. Sementara itu pertengahan malam sepertinya telah terkikis terlewati bersama senda gurau pertemuan 4 sahabat di dalam kedai. Tugasku di Bandar Surabaya masih tinggal sepekan, akan kuperintahkan orangku untuk mengantar kalian sampai ke Benteng Canggu, berkata Dadu Lengit yang nampak sudah lesu mengantuk. Sebagaimana yang dikatakan oleh Dadu Lengit, pagi itu Mahesa Amping, Lawi dan Raden Wijaya sudah berada di sebuah jung besar milik seorang juragan kaya kenalan Dadu Lengit yang kebetulan akan berangkat ke Bandar Canggu. Perlahan jung besar meninggalkan dermaga, hangat sinar matahari mewarnai air sungai menjadi kuning keperakan tergunting jung besar yang melaju melawan arah arus sungai. Angin pagi yang bertiup ke darat telah mendorong layar tunggal yang telah dikembangkan. Prajurit Singasari ada di mana-mana, berkata Raden Wijaya menunjuk ke sebuah gardu ronda yang berdiri di tepi sungai di sebuah hutan yang sepi. Perompak akan berpikir panjang membuat ulah di sepanjang perairan ini, berkata Mahesa Amping. Ternyata memang banyak perubahan dan perkembangan di tanah Singasari. Senapati Mahesa Pukat tugas dan tanggung jawabnya diperbesar, tidak hanya mencakup Bandar Canggu, tapi sepanjang perairan sampai dengan Bandar Surabaya. Dan Mahesa Pukat telah menunjukkan baktinya dengan sungguh-sungguh. Senapati muda ini telah berhasil mengamankan jalur perdagangan antara Bandar Canggu dan Bandar Surabaya. Sebuah karya bakti yang sangat membanggakan. Ada 5 jung raksasa, berkata Lawi ketika mereka telah mendekati Bandar Canggu. Ternyata setelah pelayaran perdananya, Jung Borobudur telah dianggap telah berhasil. Nampaknya Singasari sudah tidak main-main lagi untuk mendirikan kerajaan laut yang tangguh. Senja yang bening telah menyambut kedatangan Lawe, Mahesa Amping dan Raden Wijaya di Bandar Canggu yang telah menjadi lebih ramai dibandingkan ketika mereka meninggalkannya. Banyak jung besar dari berbagai suku bangsa telah merapat di Bandar Canggu. Ketika jung telah merapat di dermaga, ketika pemuda itu sepertinya telah kembali di kampung halamannya sendiri. Tidak sabaran mereka langsung menuju Benteng Canggu. Setiap hari kami berdoa untuk keselamatan kalian, berkata Senapati Mahesa Pukat menyambut kedatangan 3 pemuda di Benteng Canggu. Berkat doa Kakang Mahesa Pukat, hari ini kami telah kembali dengan selamat, berkata Mahesa Amping penuh kegembiraan bertemu dengan kakak dan sekaligus gurunya sendiri selain Mahesa Murti. Kebo Arema yang selama ini tengah mengawasi 5 buah jung Borobudur telah datang dari Galangan. 3 begundal sakti telah pulang kampung, berkata Kebo Arena yang baru datang langsung bergabung. Mahesa Amping, Raden Wijaya dan juga dibantu Lawe langsung bercerita tentang tugas mereka di Tanah Melayu. Banyak hal yang mereka sampaikan, terutama sikap Raja Tanah Melayu yang sedari awal tidak bermasalah dan menerima dengan sikap terbuka dalam hal hubungan perdagangan antar kerajaan. Apa yang terjadi sebelumnya adalah karena sikap para bangsawan dan beberapa saudagar besar yang takut atas persaingan yang terjadi dengan masuknya Jung Singasari yang besar dan menang dalam hal muatan barang masuk dalam jalur perdagangan mereka. Berita ini harus secepatnya disampaikan kepada Sri Maharaja dan Raja Kertanegara, berkata Kebo Arema yang merasa gembira mendapat kabar berita gembira itu. Aku setuju, agar kiranya kita dapat membuat perencanaan ke depan lebih mapan lagi, berkata Mahesa Pukat. Aku siap mengantar kalian menghadap si Maharaja, berkata Kebo Arema sambil tersenyum. Mahesa Amping, Lawi dan Raden Wijaya saling berpandangan mata sepertinya tidak dapat langsung memberikan keputusan kapan mereka akan berangkat. Bagaimana bila besok hari, berkata Kebo Arema menantang. Ternyata Paman Kebo Arema lebih banyak memikirkan diri kalian, suasana istana Singasari akan lebih nyaman untuk tempat beristirahat ketimbang di Benteng Canggu ini, berkata Mahesa Pukat sambil tersenyum dapat meraba gejolak hati 3 pemuda di depannya terutama Raden Wijaya yang tentunya sangat merindukan keadaan keluarganya di istana. Kembali Mahesa Amping, Lawi dan Raden Wijaya saling berpandangan. Paman Kebo Arema dan Kakang Mahesa Pukat sudah kami anggap sebagai orang tua sendiri. Keputusan apapun adalah kebaikan untuk kami, berkata Mahesa Amping mewakili 2 orang kawannya.
Banyak hal yang harus kita sampaikan kepada Sri Maharaja, terutama dalam waktu dekat ini menyangkut masalah diperlukan banyak prajurit baru yang akan dijadikan sebagai prajurit pengawal 5 buah jung yang sebentar lagi mendekati masa penyempurnaan, berkata Kebo Arema sepertinya meminta beberapa pendapat. Kita punya pengalaman pada waktu mempersiapkan pasukan jung pertama, berkata Mahesa Amping. Sepertinya ketiga begundal ini masih dapat dipercaya sebagai pelatih pasukan baru, berkata Kebo Arema sambil melirik kepada Lawe, Mahesa Amping dan Raden Wijaya yang ditanggapi dengan senyum dan anggukan kepala. Sampai jauh malam mereka berbincang-bincang dan bercerita. Semua sepertinya ingin melengkapi apa yang terjadi selama mereka saling berpisah, dan Kebo Arema tidak lupa menceritakan sepak terjang mereka ketika membantu Raja Kertanegara di Kediri bermain dewa-dewaan. Karena tidak ada kalian, terpaksa kami yang tua ini bermain sebagai dewa bangau putih pelindung raja, berkata Kebo Arema yang disimak oleh ketiga pemuda itu seperti cerita yang begitu seru dan juga lucu. Sebuah petualangan yang sangat menyenangkan dan tidak akan terlupakan, berkata Lawe menanggapi cerita Kebo Arema. Bila kami bertiga yang melakoni, mungkin tidak segemilang apa yang telah kalian bertiga lakukan, berkata Mahesa Amping ikut memberikan tanggapannya. Syukurlah. Raja Kediri akhirnya dapat membangun kerajaannya tanpa gangguan yang berarti, berkat paman bertiga dan tentunya para cantrik padepokan Bajraseta, berkata Raden Wijaya. Kehadiran kalian di Tanah Singasari ini begitu sangat menggembirakan, tentunya kami yang tua berharap mendapatkan tugas yang ringan-ringan saja, berkata Kebo Arema sambil mengelus janggutnya yang memang terlihat sudah berwarna dua. Kukira kalian bergembira melihat kami kembali sebagaimana melihat keponakan yang sudah lama tidak kembali, ternyata, berkata Lawe yang tidak melanjutkan kata-katanya. Ternyata, bertanya Kebo Arema tertawa berharap Lawe melanjutkan kata-katanya. Terlalu, berkata Lawe melanjutkan kata-katanya, yang disambut tawa oleh semua yang hadir. Pagi masih begitu bening, rumput-rumput masih basah berembun manakala 4 ekor kuda terlihat keluar dari benteng Canggu. Mereka adalah Kebo Arema, Raden Wijaya, Lawe dan Mahesa Amping yang akan mengunjungi Istana Singasari. Ternyata jalan antara Bandar Canggu menuju Singasari sudah menjadi begitu ramai. Di jalan kerap kali mereka menjumpai gerobak para pedagang yang akan meninggalkan Bandar Canggu atau yang akan menuju ke Bandar Canggu. Di sepanjang jalan sudah banyak tempat singgah, sementara jalur ini sudah semakin aman bagi para pedagang, berkata Kebo Arema memberikan keterangan tentang perkembangan Singasari khususnya jalur perdagangan antara Bandar Canggu dan Kota Raja. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kebo Arema, di sepanjang jalan memang banyak ditemui perkampungan baru. Beberapa pedagang nampak tengah beristirahat, bahkan ada yang tengah menurunkan barang dagangannya serta melakukan pertukaran barang antara sesama pedagang. Tentunya sesuai keuntungan yang bagus dari semua pihak. Di perjalanan mereka juga menemui banyak lahan yang telah dibuka, baik untuk ladang maupun persawahan. Wajah Singasari sepertinya tengah berseri bersama hamparan hijau padi yang tengah merambat tumbuh. Dan Singasari memang terus tumbuh berkembang di bawah genggaman tangan dingin Sri Maharaja Singasari yang bijaksana Wiswardana dan Ratu Anggabhaya. Dan tidak terasa perjalanan mereka sudah hampir sampai. Terlihat mereka telah memasuki gerbang Kota Raja. Keramaian pun sudah semakin terasa. Hiruk-pikuk para pejalan kaki dan gerobak pedagang yang berlalu lalang mewarnai kehidupan Kota Raja. Kereta kencana milik para bangsawan sepertinya tidak ingin terlupakan menjadi pemandangan tersendiri ikut meramaikan suasana Kota Raja yang berhawa dingin dan sejuk karena berdiri di atas punggung perbukitan yang hijau. Matahari sudah tergelincir turun dari puncaknya. Kebo Arema, Lawe, Mahesa Amping dan Raden Wijaya terlihat tengah menuntun kudanya melewati regol pintu gerbang istana. Lama sekali kita tidak berjumpa wahai pengembara tua, berkata seorang prajurit pengawal yang datang dan telah mengenali siapa 4 orang yang baru datang. Badanmu nampak semakin tambur, berkata Kebo Arema yang sudah mengenal hampir seluruh prajurit pengawal di Istana Singasari. Prajurit yang berbadan tambur itu pun memanggil 2 orang kawannya untuk membantunya membawa 4 ekor kuda untuk dirawat sebagaimana mestinya. Sementara itu Kebo Arema, Lawe dan Mahesa Amping diajak langsung oleh Raden Wijaya ke bangsal istana keluarganya. Kedatangan ke-4 orang ini memang sangat mengejutkan, sekaligus sebuah kegembiraan besar melihat putra mereka Raden Wijaya yang sudah begitu lama meninggalkan istana tiba-tiba saja telah kembali pulang.
Anakku, hanya itu yang terucap dari bibir Dyah Lembutal sambil memeluk erat putranya. Beristirahatlah kalian, nanti malam kita rayakan perjumpaan ini, berkata Ratu Anggabaya ikut menyambut kedatangan mereka. Sebagaimana yang dikatakan Ratu Anggabaya, malam itu telah diadakan perjamuan besar sebagai ungkapan kegembiraannya atas kedatangan putra kesayangannya. Dan sang waktu sepertinya berkejaran menutup hari dengan wajah topeng malam dan menarikan irama penuh sukacita. Dan yang tidak terduga dalam perjamuan kegembiraan itu, Sri Maharaja Ranggawuni berkenan datang hadir manakala mendengar bahwa ada seorang keponakannya telah kembali pulang. Jarang sekali aku melihat ada asap perjamuan besar berasal dari bangsal ini, ternyata ada seorang putra tercinta yang datang, berkata Sri Maharaja Ranggawuni memulai percakapannya. Berbahagialah wahai putraku, Sri Maharaja Singasari telah meringankan kakinya datang dalam perjamuanmu, berkata Ratu Anggabaya menyambut kedatangan Sri Maharaja. Semua wajah mewakili keceriaannya masing-masing dalam canda dan tawa saling bercerita mengisi lembaran yang terlewat sepanjang jarak perpisahan di antara mereka, ayah, kakek dan putranya. Dan ketiga sahabat pun seakan melengkapi. Ternyata langkahku kemari membawa telingaku atas berita besar yang menggembirakan, berkata Sri Maharaja manakala mendengar berita tentang sikap Raja Tanah Melayu yang telah menerima hubungan perdagangan dari Tanah Singasari. Puji syukur kehadirat Sang Hyang Gusti yang Maha Pemurah, kamu telah dipertemukan dengan eyangmu sendiri, Guru Suci Dharma Siksa, berkata Dyah Lembutal manakala mendengar cerita tentang pengembaraan mereka di Tanah Pasundan. Beliau juga telah menitipkan salam kepada ayahanda, berkata Raden Wijaya kepada ayahnya Lembutal. Beliau adalah seorang raja dan mertua yang baik selama aku bersamanya di Tanah Pasundan, berkata Dyah Lembutal sepertinya tengah mengenang dan menerawang sepotong kenangan yang indah memasuki hari-hari ketika masih di Tanah Pasundan. Kita telah mempunyai ikatan keluarga di Tanah Pasundan, bagaimana bila kita mengikat juga Tanah Melayu dengan sebuah ikatan yang sama, berkata Sri Baginda Maharaja memberikan sebuah usulan. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Berdebar jantung Mahesa Amping dan Raden Wijaya mendengar perkataan Sri Baginda Maharaja, terlintas dalam pikiran mereka berdua gadis jelita Tanah Melayu yang telah memberikan cintanya kepada mereka. Terlihat mereka berusaha keras menutupi gejolak perasaan hati masing-masing. Tanah Melayu adalah pintu gerbang perdagangan raya, dan jalan untuk ke sana sudah terbuka, berkata Kebo Arema memberikan pemikirannya. Saatnya layar Jung Borobudur dikembangkan. Sekali dayung 7 pulau terlewati. Aku menunjuk kembali dirimu melakukan perlawatan resmi ke Tanah Melayu, sekaligus sebagai juru pinang putraku Kertanegara, berkata Sri Baginda Maharaja kepada Kebo Arema. Kembali Mahesa Amping dan Raden Wijaya berdebar-debar dalam kecemasan, peluh dingin tiba-tiba keluar mengalir di kening masing-masing. Raden Wijaya, Lawi dan Mahesa Amping telah berjasa membuka jalan emas ini di Tanah Melayu. Hamba berharap 3 pemuda ini diikut sertakan, berkata Kebo Arema kepada Sri Baginda Maharaja. Aku cuma punya mimpi tentang kerajaan air. Perlu jalan panjang untuk mewujudkannya, berkata Sri Baginda Maharaja dan diam sebentar sambil menarik nafas panjang, matanya menerawang jauh ke depan. Kutitipkan pada kalian mimpiku ini, berkata kembali Sri Baginda Maharaja sambil memandang secara berganti kepada Kebo Arema, Mahesa Amping, Lawi dan terakhir memandang lama kepada Raden Wijaya. Berkenankah kalian menerima titipan mimpiku ini, berkata Sri Baginda Maharaja kepada Kebo Arema dan ketiga orang pemuda di depannya. Sebuah kehormatan untuk hamba, berkata Kebo Arema sambil menjura penuh hormat. Titah paduka akan hamba pusakai, berkata Mahesa Amping dan Lawe. Putramu berjanji, putramu akan berbakti meski harus membawakan matahari untuk membangunkan mimpi paduka di hari kebenaran, di hari kehidupan yang nyata, berkata Raden Wijaya penuh semangat dan haru mendapatkan kepercayaan yang tulus dari Sri Baginda Maharaja. Esok hari, di saat aku terbangun dari mimpi, mungkin belum ada yang dapat kulihat. Namun ketika mataku sudah tidak dapat bermimpi lagi, aku akan melihat kalian telah mengarungi penjuru dunia di tahta kencana kerajaan air yang luas. Di saat itulah jiwaku akan tersenyum, berkata Sri Baginda Maharaja penuh senyum kebahagiaan. Matanya begitu teduh memandang ke depan seperti memandang rembulan dalam kesempurnaan keindahan malam.
Dan lamunannya memang telah melayang jauh di antara dermaga-dermaga di ujung penjuru dunia, di atas tiang-tiang layar yang tengah berkembang tertiup angin malam, di tengah kebiruan laut yang luas tak bertepi. Kembang Wijaya telah mulai tumbuh, berkata Mahesa Amping berbisik kepada dirinya sendiri. Inilah perjamuan malam yang selalu dikenang oleh keempat pahlawan besar dari Tanah Singasari. Sisa hari selanjutnya telah mereka genapi dengan sebuah persiapan besar, membangun sebuah mimpi. Dan sang pewaris kembang Wijaya telah mulai terlihat tumbuh berkembang seiring perjalanan waktu. Tidak terasa sudah 2 pekan mereka berada di Istana Singasari. Mereka telah menerima surat kekancingan, diberikan wewenang besar membangun sebuah kekuatan besar armada laut Singasari. Pagi itu matahari sudah naik di atas bukit menghangatkan bumi. 4 ekor kuda terlihat meninggalkan gerbang batas kota. Mereka adalah Kebo Arema, Lawe, Mahesa Amping dan Raden Wijaya yang tengah melakukan perjalanan ke Bandar Canggu. Ketika matahari berada di puncak langit, mereka singgah sebentar di sebuah perkampungan baru yang bermunculan seiring dengan telah mulai ramainya jalur perdagangan antara Kota Raja dan Bandar Canggu. Di saat matahari sudah tergelincir jatuh bergeser dari lengkung langit, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Angin yang sejuk berhembus genit mengayunkan ranting dan daun di sepanjang jalan tanah yang teduh dilindungi kerimbunan hutan di kiri kanan jalan menuju Bandar Canggu. Jalan tanah itu seperti menyisakan ribuan jejak kaki. Puluhan gerobak pedagang setiap hari menjejakkan bebannya di atas tanah yang semakin mengeras. Senja masih jauh di belakang menunggu sang surya bosan bergantung di lengkung langit. Dan 4 ekor kuda terlihat sudah mendekati benteng Canggu yang kokoh. Selamat bergabung kembali di pondok para lelaki, berkata Mahesa Pukat menyambut kedatangan mereka yang baru tiba di benteng Canggu. Setelah saling bercerita tentang keselamatan masing-masing, mereka pun diberi kesempatan untuk bersih-bersih dan beristirahat sejenak sambil menikmati beberapa hidangan yang disediakan. Segarkanlah diri kalian, aku masih cukup bersabar menunggu cerita kalian setelah 2 pekan di Kota Raja, berkata Mahesa Pukat sambil tersenyum mempersilahkan mereka beristirahat. Sri Baginda Maharaja titip salam kepadamu, berkata Kebo Arema memulai sebuah pembicaraan. Ternyata kalian telah menerima surat kekancingan untuk membangun sebuah armada laut Singasari yang besar, berkata Mahesa Pukat. Tanpa bantuan senapati muda di benteng Canggu ini, kami tidak dapat berbuat banyak, berkata Kebo Arema kepada Mahesa Pukat sambil tersenyum dan bermain-main mengelus janggutnya yang sudah berwarna 2. Tugas seorang prajurit melayani rajanya, aku siap membantu kalian, berkata Mahesa Pukat. 5 bulan mendatang, 5 armada besar Jung Singasari telah siap mengarungi lautan bebas. Kita butuh para prajurit baru yang cukup banyak, berkata Kebo Arema. Aku akan mengutus beberapa prajuritku ke berbagai wilayah untuk membawa para calon prajurit muda, berkata Mahesa Pukat. Barak-barak yang ada harus diperluas lagi, berkata Raden Wijaya ikut memberikan pemikiran. Banyak hal yang harus kita kerjakan mulai esok hari, di samping persiapan keberangkatan pelayaran kita menuju Tanah Melayu, berkata Kebo Arema. Maka keesokan harinya, Senapati Mahesa Amping telah mengutus beberapa perwiranya untuk berangkat ke berbagai wilayah di Tanah Singasari untuk mencari beberapa pemuda yang akan dijadikan sebagai prajurit yang kelak akan menjadi bagian dari sebuah pasukan besar armada kelautan. Sementara itu Kebo Arema bersama Raden Wijaya, Lawe dan Mahesa Amping telah mengunjungi barak para prajurit Jung Singasari. Kepada beberapa prajurit perwira mereka memberi kabar bahwa pekan depan akan berangkat berlayar ke Tanah Melayu. Bukan main gembiranya para prajurit yang mendengar rencana itu, sudah begitu jemu mereka menunggu kapan saatnya berlayar kembali, merasakan suara ombak dan angin laut. Melihat kembali bandar-bandar besar yang penuh dengan keramaiannya. Kami akan mempersiapkan diri, berkata seorang perwira yang telah ditunjuk menjadi pemimpin di barak itu dengan penuh semangat. Dalam kesempatan itu, Kebo Arema, Raden Wijaya, Mahesa Amping dan Lawe telah membuat beberapa gambaran sementara dari rencana mereka untuk memperbesar jumlah barak yang sudah ada sebagai penampungan para prajurit baru yang lebih banyak yang akan bergabung bersama mereka sebagai pasukan armada kelautan Singasari. Ketika matahari telah tergelincir mencium pucuk hutan kayu di seberang sungai Berantas, mereka kembali ke benteng Canggu. Kepada Mahesa Pukat mereka menyampaikan beberapa gagasan tentang perluasan barak prajurit armada laut. Aku akan mengerahkan sejumlah prajuritku untuk memperluas barak yang ada,
sementara kalian dapat memusatkan segenap pikiran untuk mempersiapkan pelayaran panjang ke Tanah Melayu, berkata Senapati muda itu. Kami yang menerima kekancingan, namun Tuan Senapati jua yang disibukkan, berkata Kebo Arema kepada Mahesa Pukat. Dalam kesempatan itu, Mahesa Amping menyampaikan sebuah keinginan untuk mohon izin untuk mengunjungi Padepokan Bajraseta. Aku dapat merasakan kerinduanmu, sampaikan salamku kepada Kakang Mahesa Murti, berkata Mahesa Pukat kepada adik angkatnya Mahesa Amping. Hari masih menjelang senja, matahari kuning masih bersinar hangat di atas bumi Bandar Canggu. Terlihat Mahesa Amping sendiri dengan kudanya telah jauh memunggungi Bandar Canggu. Hentakan kakinya memberi tanda kepada kudanya untuk berlari. Sengaja Mahesa Amping mencari jalan pintas yang terdekat, melewati beberapa perbukitan, menembus hutan dan padang ilalang yang luas. Sesekali memberi kesempatan kudanya untuk beristirahat dan merumput. Setelah itu kembali memacu kudanya menyusuri jalan pintas yang masih dikenalnya untuk menuju Padepokan Bajraseta. Setengah harian Mahesa Amping berlari memacu kudanya, sementara kegelapan malam telah menyembunyikan sisa-sisa segenap cahaya yang ada. Bersyukurlah bahwa Mahesa Amping telah keluar dari sebuah hutan yang cukup lebat, di mukanya telah membentang padang ilalang yang luas dibatasi sebuah bukit kecil. Di balik bukit kecil itulah Padepokan Bajraseta tidak jauh lagi sudah dapat ditemui. Di atas langit malam padang ilalang, bulan sabit bersembunyi di balik kegelapan awan. Taburan bintang di langit malam memberi arti kesunyian abadi. Mahesa Amping menghentikan langkah kudanya di sebuah pohon yang cukup rindang yang berdiri layaknya raksasa penjaga padang ilalang. Disitulah Mahesa Amping duduk beristirahat mendinginkan peluh yang masih terasa basah di sekujur tubuh setelah seharian penuh memacu kudanya. Terlihat Mahesa Amping merebahkan tubuhnya di antara akar-akar kayu yang menjalar seperti tangan-tangan kuat masuk menggenggam bumi. Sebuah nafas yang teratur nyaris tak terdengar keluar masuk dari cupit hidung Mahesa Amping. Pemuda itu sudah tertidur, namun masih dalam kesiagaan dan kewaspadaan yang tinggi. Tidak satupun bunyi di sekitarnya yang luput dalam pendengarannya, meski tubuhnya sudah dalam keadaan tertidur. Seperti itulah layaknya seorang yang sudah berilmu tinggi, panca inderanya masih tetap siaga berjaga di dalam tidurnya. Namun malam itu tidak ada apapun yang membuat tidurnya terjaga. Mahesa Amping terlihat perlahan membuka kelopak matanya. Warna langit di ujung timur telah memburai cahaya kemerahan, pertanda malam telah mulai bosan menunggui belahan bumi, berpindah ke belahan lainnya. Perjalanan kita tinggal sedikit lagi, sahabat, berkata Mahesa Amping kepada kudanya yang seperti mengerti membiarkan Mahesa Amping duduk di atas punggungnya. Terlihat perlahan kuda Mahesa Amping melangkah, berjinjit menyentuh tanah yang masih basah berembun, membelah ilalang setinggi badan yang juga masih basah berpeluh rintik embun yang dingin. Di keremangan bayi pagi yang dingin, Mahesa Amping sudah sampai di atas bukit kecil. Kokok ayam hutan terdengar saling bersahutan dari hutan kecil di seberang kanan dekat bukit. Padukuhan terdekat dengan Padepokan Bajra sudah terlihat dikelilingi hamparan sawah luas menghijau, menggoda langkah kuda Mahesa Amping untuk melangkah lebih cepat lagi menuruni bukit kecil, dan berlari kencang di bulakan panjang. Mahesa Amping, berseru dua orang lelaki berpakaian petani menyandang sebuah cangkul di pundaknya. Aku begitu merindukan paman berdua, berkata Mahesa Amping yang telah turun dari kudanya langsung memeluk kedua orang lelaki berpakaian petani yang ternyata tidak lain adalah Wantilan dan Sembaga. Kami akan sebentar menyiangi rumput liar di sawah, kami akan segera kembali menemuimu di Padepokan untuk mendengar cerita darimu yang pasti luar biasa, berkata Wantilan kepada Mahesa Amping. Aku juga menunggu paman berdua di Padepokan, berkata Mahesa Amping yang langsung melompat ke atas kudanya. Wantilan dan Sembaga tersenyum mengiringi punggung Mahesa Amping di atas kudanya yang sudah berjalan menuju Padepokan Bajraseta. Ketika Mahesa Amping sampai di regol pintu gerbang Padepokan, seorang cantrik berlari menghampirinya. Selamat datang saudaraku, berkata cantrik itu kepada Mahesa Amping dan langsung memeluknya. Beberapa cantrik yang tengah berada di halaman Padepokan segera melihat kedatangan Mahesa Amping, maka beberapa cantrik telah menyongsong kedatangan Mahesa Amping. Mahesa Amping segera menuju pendapa di mana di situ sudah berdiri Mahesa Murti dan istrinya Padmita yang terlihat tengah menggendong seorang bayi. Puji syukur kehadirat Gusti Yang Maha Pengasih, adikku telah kembali, berkata Mahesa Murti menyambut kedatangan Mahesa Amping.
Berkat doa Kakang dan Embakyu, Gusti Yang Maha Pelindung telah menjagaku sampai hari ini, berkata Mahesa Amping menjura penuh hormat kepada Mahesa Murti dan Padmita. Ternyata aku telah dikaruniai seorang keponakan, berkata Mahesa Amping saat melihat seorang bayi dalam dekapan Padmita. Namanya Mahesa Dharma, berkata Mahesa Murti sambil tersenyum. Lekaslah bersih-bersih, kami menunggumu di sini, berkata Padmita yang masih menganggap Mahesa Amping sebagai bocah kecil seperti dulu. Mahesa Amping segera ke Pakiwan untuk membersihkan dirinya. Maka ketika dirinya kembali ke pendapa, sudah ada di sana Mahesa Semu yang langsung berdiri memeluk dirinya. Aku begitu merindukanmu adikku. Berkata Mahesa Semu begitu haru memeluk Mahesa Amping begitu erat. Sementara itu di halaman terlihat Wantilan dan Sembaga berjalan menuju pendapa. Kami tidak jadi ke sawah. Takut keponakanku yang nakal tiba-tiba saja menghilang pergi dari padepokan ini, berkata Sembaga ketika sudah naik di tangga pendapa kepada Mahesa Amping. Biarkan Mahesa Amping menikmati hidangan dan sedikit beristirahat, setelah itu baru kita tuntut dirinya untuk bercerita, berkata Mahesa Murti. Kalian masih menganggap Mahesa Amping seperti bocah nakal, kalian tidak melihat kumis di atas bibirnya yang pasti membuat setiap gadis tergila-gila, berkata Wantilan menggoda Mahesa Amping yang tersenyum menunda suapannya. Jangan ganggu adikku yang tengah menikmati makanannya, berkata Mahesa Semu ikut menggoda. Kapan aku akan menyelesaikan makananku, sementara kalian terus menggoda, berkata Mahesa Amping melotot yang membuat semua yang ada di pendapa tersenyum, mereka masih melihat Mahesa Amping sebagaimana yang dulu, masih begitu lugu, seorang adik kecil yang selalu mendapatkan perhatian penuh dari semua orang dewasa yang ada di padepokan itu. Dan beberapa cantrik telah berdatangan hampir memenuhi pendapa padepokan. Mahesa Amping pun segera bercerita, mulai dari petualangannya di Tanah Gelang-Gelang, pelayaran panjangnya sampai ke Tanah Melayu, dan terakhir tentang perjalanannya di Tanah Pasundan. Ayahku Mahendra pernah bercerita tentang seorang raja Pasundan yang telah mengasingkan dirinya menjadi seorang guru suci yang sederhana, berkata Mahesa Murti ketika Mahesa Amping bercerita tentang guru suci Dharma Siksa. Beliau adalah seorang yang berilmu tinggi, terutama dalam hal ilmu kajiwan, berkata Mahesa Amping. Jadi pekan depan kalian akan berlayar kembali ke Tanah Melayu, bertanya Mahesa Murti ketika Mahesa Amping berbicara tentang rencananya berlayar kembali ke Tanah Melayu. Aku mohon doa restu, berkata Mahesa Amping. Berbahagialah dirimu, Sri Baginda Maharaja telah mempercayai dirimu sebagai salah seorang yang akan membangun sebuah armada kelautan yang besar, berkata Mahesa Murti merasa bangga bahwa Mahesa Amping telah menerima kekancingan dari Sri Baginda Maharaja Singasari. Maaf, besok pagi aku sudah harus meninggalkan padepokan ini, berkata Mahesa Amping. Kami akan selalu berdoa untuk keselamatanmu, berkata Mahesa Semu mewakili semua yang ada di pendapa itu. Sementara itu matahari di atas padepokan Bajra Seta terus merayap tinggi. Cerita di antara mereka sepertinya tidak pernah tuntas, mereka saling melengkapi apa saja yang telah terjadi selama jarak dan waktu yang memisahkan di antara mereka. Kakang Mahesa Pukat telah bercerita tentang petualangan kalian bermain sebagai Dewa Bangau Putih, berkata Mahesa Amping yang langsung ditanggapi dengan cerita mereka lebih seru dan lebih seru lagi. Matahari masih menggelantung di lengkung langit sebelah barat. Mahesa Murti mengajak Mahesa Amping ke tepi sungai berbatu. Ada tanah datar luas beralas rumput hijau yang dinaungi beberapa batang pohon waru dan pohon ambon yang rindang. Aku yakin, ada beberapa hal yang belum semuanya kamu ceritakan. Aku dapat merasakannya dalam setiap tarikan nafasmu. Itulah sebabnya aku membawamu kemari agar leluasa bagimu untuk mengungkapkannya, berkata Mahesa Murti setelah mereka duduk bersama di atas sebuah batu besar yang datar di tepi sungai. Berdesir darah Mahesa Amping diam-diam mengagumi kakak angkatnya sekaligus gurunya yang telah dapat membaca apa yang ada di dalam alam pikirannya. Maka secara terinci Mahesa Amping bercerita tentang Kembang Wijaya serta tuntunan dari Guru Suci Dharma Siksa yang sepertinya telah dikenalnya dalam jalur rahasia Rontal Empu Purwa yang pernah diungkapkan oleh Mahesa Murti kepadanya. Ternyata kamu sudah menemukan takdirmu, engkau adalah sang penuntun yang akan mendampingi sang pewaris dalam tahtanya, berkata Mahesa Murti setelah mendengar cerita Mahesa Amping tentang Kembang Wijaya. Perhatikan pohon waru itu, berkata Mahesa Murti kepada Mahesa Amping yang langsung matanya tertuju ke arah pohon waru yang ditunjuk oleh Mahesa Murti.
Aku yakin bahwa sudah ratusan kali kamu melihat pohon waru itu, namun hanya sebatas penglihatan yang sepintas dan sebatas penglihatan wadak bahwa wujud pohon waru itu agak condong ke arah tepian sungai, berkata Mahesa Murti kepada Mahesa Amping yang berusaha menangkap ke arah mana tujuan perkataan Mahesa Murti. Selama ini ada yang engkau lewatkan ketika melihat pohon waru itu, perhatikanlah bahwa pohon waru itu mempunyai akar yang cukup panjang masuk hingga ke dasar bumi menghisap sari bumi untuk menghidupi batang dan daunnya, berkata Mahesa Murti. Melihat apa yang tak terlihat, mendengar apa yang tak terdengar, berkata Mahesa Amping mencoba menerjemahkan apa yang ingin diungkapkan oleh Mahesa Murti. Engkau dapat berada di mana-mana meski tidak berada di mana-mana, berkata Mahesa Murti masih terus menuntun pengembaraan jiwa Mahesa Amping. Ternyata Guru Suci Dharma Siksa sengaja membukakan pintu batas alam jagat tak terbatas kepada kami, berkata Mahesa Amping penuh kegembiraan dapat masuk lebih dalam lagi jauh ke sumber alam jagat raya tak terbatas dan diam-diam mengagumi bahwa pasti gurunya ini telah jauh melampaui karena telah dapat menuntunnya dengan benar. Engkau telah mengungkapkan segala kekuatan yang ada di dalam alam jagat raya tak terbatas sebagai kekuatan yang tak terbatas, janganlah memalingkan dirimu, janganlah menghentikanmu dalam kepuasan dan kegembiraan semu, pengembaraan menuju sumber hidup adalah perjalanan panjang tak terbatas. Dialah Sang Maha Hidup yang akan menuntun perjalananmu, berkata Mahesa Murti. Tuntunan Kakang adalah sebuah pusaka tak terhingga, berkata Mahesa Amping. Ketika berada di alam jagat raya tak terbatas, kamu dapat membawa indramu kemanapun kamu inginkan, berkata Mahesa Murti sambil tersenyum. Ilmu aji pameling indera, ilmu aji langlang sukma, bertanya Mahesa Amping seperti tidak percaya atas apa yang dapat diungkapkan manakala telah berada di alam jagat raya tak terbatas. Bakatmu yang terlahir telah membawamu menemukan takdirmu, bawalah indramu kemanapun yang kamu inginkan, berkata Mahesa Murti. Maka Mahesa Amping telah mencurahkan dirinya masuk ke dalam alam jagat raya tak terbatas, mencoba membawa indranya ke tempat yang jauh, ke sebuah tempat di Bandar Canggu. Mahesa Amping telah melihat jelas, sebagaimana berada di tempat nyata di sebuah jung singasari yang besar. Tidak terasa langkahnya telah menuntunnya ke sebuah kamar perwira yang terbuka. Mahesa Amping tersenyum membuka matanya kembali telah berada di atas batu datar di tepi sungai bersama Mahesa Murti. Baru saja engkau membawa indramu ke Bandar Canggu. Engkau menyaksikan sendiri kelakuan lucu dua sahabatmu Lawe dan Raden Wijaya di dalam kamar salah seorang perwira. Mereka saling berganti mencoba baju perang perwira, berkata Mahesa Murti seperti menjadi saksi apa yang telah dilihatnya. Tuntunan Kakang adalah pusaka yang tak terhingga, berkata Mahesa Amping penuh rasa hormat dan terima kasih atas segala tuntunan kakaknya yang telah membuka mata hatinya menembus batas jarak dan waktu. Seperti yang telah kukatakan, segala anugerah yang engkau temukan dalam perjalananmu hendaknya janganlah memalingkan dan menghentikan perjalananmu menemukan sumber dari segala sumber kehidupan ini, mengungkap rahasia demi rahasia yang tak terungkap dalam pengembaraan panjang yang tak ada puncaknya, yang tak ada batasnya. Karena dialah Gusti yang maha tinggi, yang maha luas ilmunya, berkata Mahesa Murti sambil tersenyum penuh kebahagiaan bahwa Mahesa Amping telah dapat mampu menerima dan mengungkapkan dirinya menembus rahasia besar alam jagat raya tak terbatas. Sementara itu sang mentari sudah terperosok jauh di tepi ujung lengkung langit. Warna senja yang bening melatari tepian sungai berbatu dalam pesona keindahan lukisan alam. Mbak Yumu mungkin sudah lama menunggu, mari kita kembali ke Padepokan, berkata Mahesa Murti kepada Mahesa Amping. Terlihat mereka berdua bangkit dari batu datar di tepian sungai, berjalan ke arah Padepokan Bajraseta. Mahesa Dharma sudah kangen sama ayahnya, berkata Padmita ketika Mahesa Murti dan Mahesa Amping tengah menaiki anak tangga pendapa. Mahesa Dharma atau ibunya yang kangen, berkata Mahesa Amping menggoda yang dibalas senyum oleh Padmita. Sementara itu sang senjakala sepertinya sudah lelah membayangi wajah bumi. Sang butakala telah bersembunyi di balik kegelapan malam. Semoga Gusti Yang Maha Menjaga akan selalu melindungi, dimanapun kita berada, berkata Mahesa Murti kepada Mahesa Amping dan beberapa cantrik ketika selesai menikmati hidangan makan malam mereka di pendapa Padepokan Bajraseta. Besok aku akan kembali ke Bandar Canggu, bersiap untuk berlayar jauh ke Tanah Melayu. Aku mohon doa restunya, berkata Mahesa Amping. Kami di Padepokan Bajraseta selalu berdoa untukmu Mahesa Amping, berkata Mahesa Murti mewakili semua yang hadir.
Ingatan Mahesa Amping tiba-tiba saja kembali ke tepian sungai menjelang senja tadi. Berada di mana-mana tanpa berada di mana-mana, berbisik Mahesa Amping kepada dirinya sendiri. Yang memisahkan diri kita adalah wadah kasar ini, sementara bila hati ini bertaut kepada Yang Maha memiliki alam jagat raya tak terbatas, diri kita telah disatukan, diri kita dapat dipertemukan, berkata Mahesa Murti seperti dapat membaca apa yang dipikirkan oleh Mahesa Amping. Dimanapun aku berada, aku akan selalu memusakainya, berkata Mahesa Amping penuh rasa terima kasih. Sementara itu malam seperti berlari membawa sangkala di kegelapannya, tidak terasa hari sudah di pertengahan malam, terdengar suara kentongan menyuarakan nada dara muluk dari sebuah gardu ronda di padukuhan terdekat. Dan semua yang ada di pendapa itu telah masuk ke peraduannya masing-masing beristirahat untuk menyongsong datangnya sang pagi, esok hari. Dan ketika semburat warna merah sudah hampir merata memenuhi lengkung langit, Mahesa Amping sudah terjaga dari tidurnya, segera bersih-bersih diri dan langsung menuju ke pendapa. Ternyata Mahesa Murti sudah terjaga sudah duduk di pendapa mendahuluinya. Ternyata Kakang lebih dulu terjaga mendahuluiku, berkata Mahesa Amping kepada Mahesa Murti. Semakin tua semakin sedikit tidur, kelak kamu akan merasakannya, berkata Mahesa Murti sambil tersenyum. Padmita terlihat datang membawa makanan dan minuman hangat. Untuk mohon izin untuk mengunjungi padepokan Bajraseta. Ada kiriman ubi manis dari pemilik kedai di pojok pasar Padukuhan, berkata Padmita bercanda menggoda Mahesa Amping. Anak gadis itu sudah disunting oleh putranya Ki Bekel. Meski begitu kadang bila bertemu denganku masih sering menanyakan dirimu, berkata Mahesa Murti kepada Mahesa Amping yang hanya tersenyum entah apa arti senyumnya, yang jelas pikirannya jauh menerawang ke sebuah tempat yang jauh di tanah seberang, tepatnya di tanah Melayu. Sementara itu sang surya sudah merayap naik, sinar matahari pagi sudah merata menghangatkan bumi, ujung kelopak daun bunga tidak mampu lagi menyembunyikan setitik embun. Kicau burung-burung kecil sudah ramai terdengar bersama jerit anak ayam berlari mengejar induknya di halaman padepokan Bajraseta. Kami semua akan merindukanmu, berkata Mahesa Murti mewakili beberapa cantrik yang mengantarnya sampai di regol pintu gerbang padepokan. Kerinduan kalian akan kubawa sepanjang jalan, berkata Mahesa Amping melambaikan tangannya ketika kudanya sudah melangkah perlahan meninggalkan regol padepokan. Berpasang-pasang mata mengantar dan mengiringi kepergian Mahesa Amping bersama langkah kudanya menyusuri jalan tanah panjang yang akhirnya menghilang di sebuah tikungan jalan. Sebagaimana datangnya, Mahesa Amping kembali melalui jalan pintas, melintasi bukit-bukit kecil dan sebuah hutan panjang. Dahulu bersama Mahesa Murti sering diajak ke berbagai tempat yang sangat jarang dilalui oleh orang-orang pada umumnya, dan kembali Mahesa Amping melintasi jalan penuh kenangan ini. Terlihat kuda Mahesa Amping tengah mendaki bukit kecil penuh ilalang, debu mengepul dari belakang kaki kudanya membelah ilalang seperti berpacu mengejar matahari yang terus merayap ke puncak langit. Ketika matahari sudah menggelantung di puncak lengkung langit, kuda Mahesa Amping sudah masuk berlindung di dalam sebuah kepekatan hutan rimba terus masuk ke dalam kerimbunannya. Dan senja yang bening telah mengantar perjalanan Mahesa Amping menembus padang ilalang di bukit kecil. Di kaki ujung bukit itu bertemu dengan jalan tanah yang datar, jalan menuju Bandar Canggu. Mahesa Amping memperlambat lari kudanya, perjalanannya sudah hampir mendekat. Namun hari sudah memasuki malam. Selamat datang kembali di Benteng Canggu, berkata seorang prajurit yang membukakan pintu gerbang dan sudah mengenal Mahesa Amping. Mahesa Amping segera menuntun kudanya ke kandang kuda di belakang. Biarlah kuda ini aku yang mengurusnya, berkata seorang pekatik mengambil tali kuda dari tangan Mahesa Amping. Mahesa Amping segera bersih-bersih diri, setelah itu langsung menuju pendapa. Ternyata Mahesa Pukat sudah menunggunya. Setelah bercerita tentang keselamatan masing-masing, Mahesa Amping juga bercerita tentang keadaan padepokan Bajraseta. Kakang Mahesa Murti dan seluruh warga padepokan menitipkan salam untukmu, berkata Mahesa Amping. Semoga keselamatan selalu mewarnai padepokan Bajraseta, berkata Mahesa Pukat menerima titipan salam itu. Ketika mereka tengah menikmati makanan dan minuman hangat, Kebo Arema, Lawi dan Raden Wijaya telah datang bergabung. Kukira kamu besok baru kembali, berkata Lawi kepada Mahesa Amping. Aku tidak mau disebut seorang pemalas, cuma tinggal terima bersih, berkata Mahesa Amping. Sayangnya sudah tidak ada lagi yang harus dikerjakan, berkata Lawi.
tidak dapat langsung memberikan keputusan kapan mereka akan berangkat. Saat ini kita hanya menunggu kedatangan utusan dari kota Raja Singasari. Apakah Sri Baginda Maharaja akan mengantar kepergian kita? Berkata Kebo Arema. Ketika kalian berlayar di Tanah Melayu, mungkin aku adalah orang yang tidak sabaran menunggu kedatangan kalian bersama dengan 1.500 calon prajurit yang sudah siap di barak barunya, berkata Mahesa Pukat mencoba mengingatkan bahwa masih banyak tugas menunggu mereka. Tidak dapat kubayangkan, berdiri di tengah ribuan kerumunan prajurit muda, berkata Raden Wijaya. Dengan mengenakan seragam prajurit perwira, berkata Mahesa Amping sambil tersenyum. Lawe dan Raden Wijaya saling berpandangan. Kalian memang sudah seharusnya menjadi seorang prajurit, karena kalian sudah melakukan tugas seorang prajurit Singasari selama ini, berkata Kebo Arema. Tidak cuma sekedar meminjam baju perang seorang perwira, berkata Mahesa Amping kembali. Lawe dan Raden Wijaya saling berpandangan. Aku belum paham apa maksudmu sekedar meminjam baju perang seorang perwira, bertanya Raden Wijaya menyelidiki dari mana Mahesa Amping mengetahui dirinya dan Lawe pernah mencoba sebuah pakaian perang seorang perwira. Kemarin aku cuma bermimpi, kalian meminjam pakaian perang seorang perwira, berkata Mahesa Amping sekedar membelokkan cerita, di mana kemarin dirinya tengah menerapkan ajian Langlang Sukma. Kemarin aku melihat langsung mereka menyelinap di kamar perwira, mencoba sebuah pakaian perang milik seorang perwira, berkata Kebo Arema sambil tersenyum. Paman melihat kami, berkata Lawe. Aku melihat kalian begitu gagah mengenakannya, berkata Kebo Arema tersenyum. Kembali Lawe dan Raden Wijaya saling berpandangan, kali ini sambil tersenyum bersama. Aku berpendapat sudah saatnya kalian bergabung sebagai prajurit, berkata Mahesa Pukat. Melihat jasa-jasa yang telah kalian berikan bagi Tanah Singasari, Sri Baginda Raja langsung menyetujui usulan ini. Apakah kalian bersedia? Bertanya Mahesa Pukat kepada Lawe, Raden Wijaya dan Mahesa Amping. Ayahku seorang prajurit, bila ini sebuah panggilan, aku bersedia, berkata Lawe. Aku terlahir di lingkungan istana, pada saatnya aku akan menerima kekancingan, dan aku sudah siap kapanpun panggilan itu datang, berkata Raden Wijaya. Aku ingin mendengar pernyataan dari Mahesa Amping, berkata Mahesa Pukat sambil berpaling ke arah Mahesa Amping. Semua mata dan telinga sepertinya menunggu apa yang akan dikatakan Mahesa Amping. Mahesa Amping tidak segera menjawab, sepertinya tengah menimbang-nimbang dua kehidupan yang berbeda, kehidupan di Padepokan Bajraseta dan kehidupan di sebuah barak prajurit seperti yang dilihatnya saat itu di Benteng Canggu. Tiba-tiba terlintas bayangan sebuah peperangan, darah dan denting pedang saling beradu, puluhan mayat bergelimpangan terinjak-injak langkah kaki dan suara mengumpat bersatu dengan jerit menahan sakit yang tak terhingga. Bagiku pengabdian ada di mana-mana, meski hanya sebagai seorang petani. Memakai baju prajurit atau tidak bagiku sama saja, kesetiaanku dan pengabdianku dimanapun aku berada, di mana tanah berpijak, disitulah langit akan kujunjung. Aku akan berbuat apapun mesti tidak harus menjadi apapun, berkata Mahesa Amping sepertinya membiarkan kata hatinya berbicara. Setiap manusia mempunyai garis hidupnya sendiri-sendiri, berbahagialah orang yang telah memilih kata hatinya sebagai kemerdekaan, mengalir seperti air sungai, tidak ada tekanan dan keterpaksaan, berkata Mahesa Pukat sepertinya tengah mengenang jauh ke belakang manakala sebuah perjalanan hidup memaksanya menentukan pilihan untuk menjadi seorang prajurit. Namun di hati kecilnya sering menggeliat perasaan yang tidak pernah hilang, sebuah ketenangan kehidupan di sebuah padepokan yang penuh damai. Dan diam-diam dapat membaca warna pilihan Mahesa Amping. Aku sependapat dengan Mahesa Amping, kita adalah seorang prajurit meski tanpa mengenakan baju prajurit, bukankah kita telah menerima kekancingan untuk membangun sebuah armada besar prajurit kelautan, berkata Kebo Arema. Langkah kalian bertiga masih begitu panjang, berkata Mahesa Pukat kepada tiga orang pemuda di hadapannya yang dirasakannya akan menjadi bintang fajar yang cemerlang di kehidupan yang akan datang. Kami perlu banyak bimbingan, berkata Mahesa Pukat penuh kerendahan hati. Sementara itu di atas langit bulan masih belum bulat penuh muncul dari gerumbul hutan bambu. Suara derik malam sudah mulai mengalun bersama suara daun dan dahan yang bergesekan diayunkan angin. Lawe, Kebo Arema dan Mahesa Pukat sudah lebih dulu masuk ke peraduannya, di pendapa hanya tinggal Mahesa Amping dan Raden Wijaya yang masih belum mengantuk. Kakang Mahesa Murti berpesan agar kita terus berlatih, berkata Mahesa Amping.
Bekal ilmu yang diberikan kepada kita memang harus selalu disempurnakan, berkata Raden Wijaya. Kakang Mahesa Murti telah membukakan tabir rahasia lewat olah kajian yang disampaikan Guru Suci Dharma Siksa, berkata Mahesa Amping sambil menjelaskan sebuah rahasia jalan terang menuju alam jagat raya yang tak terbatas sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Mahesa Murti. Terlihat Raden Wijaya langsung melakukan apa yang baru saja diungkapkan oleh Mahesa Amping. Pada saatnya kamu akan mengungkapkan sebuah jalan untuk berada di mana-mana tanpa berada di mana-mana, berkata Mahesa Amping. Sejenis ilmu langlang sukma, berkata Raden Wijaya penuh kegembiraan. Semua adalah karunia darinya, semoga kita tidak menjadi berpaling, berkata Mahesa Amping. Dengan ilmu itulah kamu menyaksikan kami di kamar seorang perwira, bertanya Raden Wijaya. Mahesa Amping tidak langsung menjawab, hanya tersenyum dan menganggukkan kepalanya perlahan. Aku selalu kalah satu langkah denganmu, berkata Raden Wijaya sambil tersenyum, diam-diam mengagumi saudara seperguruannya ini yang mempunyai bakat begitu luar biasa. Demikianlah Mahesa Amping dan Raden Wijaya memang selalu berlatih meningkatkan ilmunya lewat sebuah tata laku rahasia di sepanjang malam di setiap waktu dimanapun mereka berada. Kalian belum juga tidur, berkata seorang peronda yang datang mendekati mereka. Di luar udara begitu segar dan kami masih belum mengantuk, berkata Mahesa Amping kepada peronda itu. Ketika peronda itu pergi, Mahesa Amping dan Raden Wijaya masih tetap di pendapa. Banyak yang mereka bicarakan, saling mengisi dan saling mencocokkan apa saja yang mereka rasakan dalam pengembaraan batin yang semakin jauh, semakin banyak yang mereka dapatkan, semakin merasa baru sedikit yang mereka dapat ungkapkan. Mereka seperti masuk ke dalam lautan samudera yang dalam, semakin masuk ke dalam, semakin banyak keindahan yang mereka dapatkan. Dan hari-hari mereka seperti baru dan baru. Begitulah mereka tidak merasakan bahwa ilmu dan kekuatan mereka terus meningkat setingkat demi setingkat jauh melampaui usia muda mereka. Ada tamu yang datang, berkata Mahesa Amping menunjuk ke arah pintu gerbang yang terbuka. Selamat datang di Benteng Canggu, berkata Raden Wijaya menyambut kedatangan orang pertama yang mendekati pendapa. Ternyata orang itu adalah Ratu Anggabaya datang bersama Lembutal. Mereka datang ke Benteng Canggu bersama beberapa pengawal. Kami berangkat dari kota raja sudah menjelang sore, berkata Ratu Anggabaya setelah duduk bersama di pendapa. Mahesa Pukat dan Kebo Arema telah dibangunkan dari tidurnya dan langsung bergabung di pendapa Benteng Canggu. Setelah menyampaikan kabar keselamatan masing-masing, Ratu Anggabaya menyampaikan maksud kedatangannya sebagai wakil utusan dari kota raja yang akan ikut bersama mengantar keberangkatan Jung Singasari berlayar ke Tanah Melayu untuk melakukan sebuah pinangan. Ada berita dari Tanah Kediri, Raja Kertanegara bersedia menerima usulan pinangan ke Tanah Melayu, berkata Ratu Anggabaya. Sebuah kebahagiaan berlayar bersama kalian, berkata Raden Wijaya penuh kegembiraan membayangkan sebuah perjalanan panjang bersama kakek dan ayahnya sendiri. Sementara itu hari sudah sedikit lagi menyisakan malamnya, namun masih ada waktu untuk beristirahat sejenak. Semua yang hadir di pendapa itu telah masuk ke peraduannya masing-masing, melewati sisa malam mereka sekedar memejamkan mata dan berbaring. Pagi di Benteng Canggu diawali dengan munculnya semburat warna merah di ujung timur bumi. Semburat warna merah itu terus menjalar mewarnai seluruh lengkung langit tua. Pada saat itu, segala yang ada di atas bumi mulai terlihat jelas, meski masih berbalut warna kesuraman. Udara di tepi pagi itu masih begitu dingin, burung-burung masih menyembunyikan kepalanya di dalam kehangatan bulu-bulunya di tengah kerimbunan semak dan dahan pepohonan. Mulailah terdengar sayup-sayup suara ayam jago dari tempat yang begitu jauh saling bersambut menjadi terdengar semakin jelas mendekat, mungkin suara ayam jago milik penduduk sekitar yang terdekat. Itulah awal pagi di Benteng Canggu, beberapa prajurit terlihat telah bertukar jaga di panggung penjagaan. Di barak-barak prajurit sudah kembali terdengar suara canda, dan di dapur umum sudah terlihat asap mengepul keluar lewat celah-celah atap dan pagar bilik bambu. Inilah warna pagi di Benteng Canggu, berkata Mahesa Pukat kepada Ratu Anggabaya dan Lembutal di pendapa bersama Raden Wijaya, Mahesa Amping, Kebo Arema dan juga Lawe. Pada hari itu tidak banyak yang mereka lakukan selain memeriksa beberapa hal kesiapan dalam pelayaran mereka. Ratu Anggabaya dan Lembutal mengunjungi pembangunan barak-barak baru sekaligus melihat anjungan di mana 5 buah Jung Singasari masih dalam penyempurnaan.
Dan hari yang dinantikan, akhirnya datang juga. Pagi itu hari sudah hangat tanah, Jung Singasari terlihat mulai merenggang perlahan menjauhi dermaga. Seperti raksasa besar dan kuat, Jung Singasari bergoyang menimbulkan ombak dan riak besar menampar tepian tanah sungai. Air sungai mengalir membawa Jung Singasari menyusuri sungai berantas yang berliku panjang. Hangatnya sinar matahari pagi sepertinya memberi semangat para prajurit dalam tugas pengawalannya, berlayar ke Tanah Melayu. Dari sinilah catatan sejarah besar pelayaran Jung Singasari dimulai, sebuah tinta emas tentang sebuah keagungan dan kejayaan para pelaut Singasari yang berani meniti setiap penjuru dermaga dunia. Kembali sebagaimana pelayarannya yang pertama, kehadiran raksasa Jung Singasari yang besar pada zamannya itu selalu menjadi perhatian orang di setiap bandar yang disinggahi. Sebagaimana pelayarannya yang pertama, Jung Singasari juga singgah di beberapa bandar besar di sepanjang pesisir utara Laut Nusa Jawa. Di setiap bandar besar itu mereka telah menjalin persahabatan dalam perdagangan yang saling menguntungkan. Disinilah pusat kerajinan perak dari Salaka yang terkenal, berkata Raden Wijaya kepada Ratu Anggabaya ketika Jung Singasari merapat singgah di Bandar Rakata. Cukup lama aku di tanah Pasundan, tapi langkah kakiku saat itu belum sempat berkunjung di daerah ini, berkata Lembutal ketika mereka berjalan-jalan di sekitar Bandar Rakata. Ketika senja mulai turun, terlihat beberapa prajurit tengah membuka tali temali Jung Singasari dari tonggak dermaga. Jung Singasari telah bergerak menjauhi dermaga Bandar Rakata. Bulan bulat penuh menggantung di atas langit Laut Sunda. 5 layar telah berkembang penuh mengantar Jung Singasari seperti angsa raksasa berenang di danau besar Laut Sunda yang penuh ombak tinggi dan kuat. Dan Jung Singasari sepertinya dapat menaklukkannya. Di hadapan kita ada Jung Perompak, berkata Kebo Arema yang telah memberi tanda lewat pelita suarnya, namun Jung itu tidak jua membalasnya. Kita lihat apakah para perompak itu punya nyali besar berhadapan dengan kita, berkata Kebo Arema. Namun Jung itu terlihat menjauh, ternyata benar apa yang dikatakan Kebo Arema, para perompak itu berpikir 2 kali untuk menghadang angsa raksasa itu. Mereka menjauh, berkata Mahesa Amping yang dapat melihat lewat kemampuan penglihatannya yang tajam melihat Jung bajak laut itu telah menjauhi Jung Singasari. Laut Selat Sunda pada saat itu memang terkenal dengan para bajak lautnya yang ganas. Namun sosok Jung Singasari telah menggetarkan nyali mereka untuk mendekat. Langit malam masih menyelimuti cakrawala di atas hamparan laut gelap manakala mereka telah melihat bayangan swarga bumi seperti raksasa hitam yang tertidur. Mungkin setelah kembali dari Tanah Melayu, kita akan singgah di pantai seputih itu, berkata Kebo Arema sambil menunjuk arah daratan yang masih samar yang ternyata adalah pantai seputih di mana dalam pelayaran perdana mereka pernah menyinggahinya. Begitu teduh dan menyejukkan hati, berkata Ratu Anggabaya di anjungan sambil memandang kemunculan sinar fajar yang mengintip di ujung bumi sebelah timur. Para pelaut menyebutnya sebagai wajah Dewi Pagi, berkata Kebo Arema. Sementara itu angin masih bertiup kuat menghempas 5 layar yang berkembang menyusuri pesisir swarga bumi yang mulai terlihat di bawah sinar matahari pagi sebagai gerumbul hutan hijau sepanjang mata memandang. Bila angin bertiup bagus seperti ini, menjelang sore kita sudah tiba di Selat Banca, berkata Kebo Arema. Aku pernah mendengar bahwa Pulau Banca dan puluhan pulau di sekitarnya sebagai sarang para bajak laut, berkata Lembutal. Benar, Pulau Banca dan sekitarnya adalah momok yang menakutkan bagi para pedagang, tapi saat ini sudah menjadi persinggahan yang nyaman, berkata Kebo Arema. Apakah kita akan bersinggah di Pulau Banca? Bertanya Raden Wijaya. Kita akan singgah bermalam di sana, paginya angin timur akan mengantar kita memasuki Sungai Musi, berkata Kebo Arema sepertinya sangat mengenal sekali setiap liku perjalanan di Swarga Dwipa. Di Jung Singasari ini kamulah rajanya, kami akan mengikuti kemanapun layar kau arahkan, berkata Ratu Anggabaya kepada Kebo Arema sambil tersenyum. Sebagaimana yang diperkirakan Kebo Arema, mentari saat itu sudah rebah hampir jatuh di ujung cakrawala. Kemudi ganda Jung Singasari terlihat diarahkan ke sebuah pulau yang masih terlihat menghitam. Kita tengah mengarah ke Pulau Banca, berkata Kebo Arema sambil menunjuk ke arah sebuah pulau yang semakin jelas terlihat garis pantainya. Ternyata ada beberapa jung besar yang telah singgah merapat di dermaga. Dan Jung Singasari perlahan merapat di sebuah dermaga yang telah disediakan. Pulau dengan pantai yang indah, berkata Ratu Anggabaya memuji keindahan pantai alam Pulau Banca yang memang sangat menawan.
Sebuah pantai berpasir putih terlihat sepanjang mata memandang di antara puluhan pohon kelapa seperti penjaga yang berdiri setia. Sebagaimana di bandar sebelumnya yang mereka singgahi, di Pulau Banca Jung Singasari juga telah menjadi perhatian. Semua orang di Bandar Canggu itu memuji keindahan dan kemegahan angsa raksasa itu di mana ukurannya memang merupakan jung terbesar yang ada pada zaman itu. Ternyata Tuan datang bersama istana terapung ini, berkata seorang berwajah perlente menyalami kedatangan Kebo Arema. Sepertinya mereka sudah saling mengenal. Perkenalkan ini sahabatku, pemilik Pulau Banca ini, namanya Gagak Seta, berkata Kebo Arema memperkenalkan sahabatnya kepada Ratu Anggabaya, Lembutal, Raden Wijaya, Mahesa Amping dan Lawe. Tuan Kebo Arema terlalu meninggikan, aku cuma pedagang kecil di Pulau Banca ini, berkata Gagak Seta merendah. Dari pakaiannya, dapat diketahui bahwa Gagak Seta memang seorang yang cukup kaya. Dan Gagak Seta memang seorang yang rendah hati. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kebo Arema, Gagak Seta memang orang yang sangat disegani di Pulau Banca. Dari kilatan matanya dapat ditangkap bahwa Gagak seorang yang berilmu cukup tinggi. Mengapa Gagak Seta begitu hormat kepada Kebo Arema? Ada cerita tersendiri di balik persahabatan mereka, sebagaimana pernah diceritakan di muka tentang latar belakang Kebo Arema, bahwa semasa mudanya Kebo Arema adalah seorang pendekar yang sangat ditakuti oleh semua bajak laut. Di sepanjang pesisir Nusa Jawa sampai jauh ke Semenanjung Malaka namanya menjadi momok yang menakutkan khususnya bagi para bajak. Di antara para bajak laut itu, tersebutlah sebuah nama Gagak Seta sebagai salah seorang bajak laut yang sangat ditakuti oleh para pedagang yang hendak masuk ke Bandar Sriwijaya melewati Selat Banca. Beberapa pedagang datang menemui Kebo Arema, mereka bercerita tentang seorang bajak laut yang berilmu sangat tinggi bernama Gagak Seta. Sebagai seorang pendekar, Kebo Arema merasa terpanggil. Maka dengan penuh keberanian, berangkatlah Kebo Arema mendatangi sarang penyamun itu di Pulau Banca seorang diri. Maka terjadilah perkelahian yang begitu sengit antara Kebo Arema dan Gagak Seta yang berakhir dengan kalahnya Gagak Seta. Kebo Arema tidak membunuh Gagak Seta, bahkan telah menyadarkan Gagak Seta bahwa perbuatannya selama itu sangat tidak terpuji. Gagak Seta menyadari kesalahannya dan berjanji untuk bergabung bersama Kebo Arema untuk mengamankan Selat Banca dari segala ancaman para bajak laut. Sejak saat itu, Selat Banca menjadi daerah yang aman. Dan Kepulauan Banca tidak lagi menjadi sarang para bajak laut. Dan sejak saat itu para pedagang yang berlayar dari Laut Timur pasti singgah dan menjatuhkan sauhnya di Pulau Banca setelah melakukan pelayaran yang panjang sebelum melanjutkan pelayaran mereka ke Bandar Sriwijaya. Dan para penghuni Pulau Hanca mendapat berkah dari persinggahan para pedagang, Gagak Seta termasuk di antaranya menjadi seorang pedagang yang cukup berhasil. Di samping namanya sangat disegani dan dihormati, Gagak Seta adalah seorang pedagang yang cukup kaya raya di Pulau Hanca. Begitulah awal dan akhir sebuah cerita persahabatan antara Kebo Arema dan Gagak Seta. Kalian adalah tamuku, mari beristirahat di gubuku, berkata Gagak Seta mengajak Kebo Arema dan kawan-kawannya berkunjung ke rumahnya. Ternyata gubuk di Pulau Banca ini adalah sebuah rumah yang megah, berkata Kebo Arema ketika mereka sudah sampai di rumah Gagak Seta yang ternyata memang sebuah rumah panggung yang sangat megah, hampir seluruh bahan bangunan terbuat dari kayu jati yang mengkilat. Beberapa bagian berupa ukiran yang begitu indah, seperti pada lispang, pintu, jendela bahkan papan pagar pendapa telah dihias dengan seni ukir yang begitu halus mempesona. Silahkan menikmati hidangan ala kadarnya, berkata Gagak Seta mempersilahkan tamunya menikmati makanan dan minuman hangat yang disediakan. Setelah masing-masing bercerita tentang keselamatannya dan beberapa hal keadaan di tempat masing-masing, Kebo Arema langsung bercerita tentang rencana pelayarannya. Di samping menjajaki beberapa usaha perdagangan antar nagari, kami bermaksud akan melakukan pinangan di Tanah Melayu, berkata Kebo Arema. Ternyata kalian adalah rombongan peminang, berkata Gagak Seta penuh senyum. Kami bermaksud untuk meminang Putri Raja Melayu, berkata Ratu Anggabaya ikut menjelaskan. Sementara itu hari sudah menjelang malam. Angin laut semilir bertiup menjadikan pelepah dan daun kelapa yang banyak tumbuh di Pulau Banca itu seperti sebuah tangan yang melambai-lambai. Sebagai orang-orang yang sudah biasa tinggal di hawa perbukitan yang sejuk dan dingin, mereka memang harus membiasakan dirinya di dalam suasana hawa pantai yang cukup menggerahkan.
Itulah sebabnya mereka masih tetap di pendapa meski hari sudah masuk di pertengahan malam. Namun rasa kantuk akhirnya mengalahkan segalanya, satu persatu telah masuk ke dalam bilik yang telah disediakan untuk mereka beristirahat. Dan ketika pagi masih buta, warna lengkung langit masih berbayang kemerahan, semuanya telah terbangun. "Terima kasih telah berbagi malam kepada kami," berkata Kebo Arema kepada sahabatnya Gagak Seta yang mengantar tamu-tamunya sampai di dermaga. "Pulau Banca ini selalu menunggu kedatangan kalian," berkata Gagak Seta melambaikan tangannya. Sauh telah diangkat di buritan, tali temali telah dilepas dari tambatan, Jung Singasari telah beranjak menjauhi dermaga. "Angin laut bertiup cukup kuat," berkata Kebo Arema setelah memerintahkan beberapa prajurit untuk membuka layar. Dan 5 layar telah berkembang ditiup angin laut. Di atas laut biru langit sudah berwarna merah terang. "Bila angin bertiup cukup bagus, kita akan sampai di bandar sebukit menjelang mentari menjadi semakin tinggi," berkata Kebo Arema ketika Jung Singasari terlihat tengah memasuki sebuah muara besar, muara Sungai Musi. Ternyata Jung Singasari bukan satu-satunya Jung yang masuk ke muara Sungai Musi di pagi yang bening itu. Beberapa Jung terlihat memasuki jalur yang sama. Sebuah gambaran bahwa perairan Sungai Purbakala ini telah dilewati berbagai Jung dari belahan penjuru dunia. Setiap Jung membawa cirinya sendiri sebagai tanda dari mana mereka berasal, dan Jung kita adalah yang terbesar, berkata Kebo Arema penuh kebanggaan di atas anjungan. Akhirnya sebagaimana yang diperkirakan oleh Kebo Arema, Jung Singasari telah mendekati Bandar Sibukit, Bandar Sriwijaya yang besar. Dan merapat untuk pertama kalinya di sebuah dermaga. "Akhirnya kita dapat menyaksikan Jung Singasari itu merapat di bumi Sriwijaya," berkata seorang buruh kepada kawannya yang pernah mendengar cerita tentang Jung besar dari Singasari. "Silahkan kalian melihat-lihat kota tua Sriwijaya, sementara aku akan menemui beberapa pedagang di bandar ini," berkata Kebo Arema mempersilahkan Ratu Anggabaya dan rombongan kecilnya turun ke darat. "Semoga peruntunganmu baik wahai saudagar besar," berkata Ratu Anggabaya kepada Kebo Arema yang membalasnya dengan penuh senyuman disebut sebagai seorang saudagar besar. Ternyata Kebo Arema bukan cuma lihai membaca bintang dan arah angin, namun Kebo Arema juga seorang pedagang ulung. Banyak para pedagang yang ditemui Kebo Arema menjadi tertarik dan langsung melakukan perjanjian dagang yang tentunya saling menguntungkan. Keunggulan Jung Singasari adalah dapat membawa barang 10 kali lipat banyaknya dibandingkan kebanyakan Jung besar pada saat itu. Dan Kebo Arema dengan mudah membuat persaingan berpihak kepadanya dengan harga jual yang jauh lebih murah. Ketika Kebo Arema tengah melakukan tugasnya sebagai seorang saudagar besar, Ratu Anggabaya dan rombongan kecilnya sudah memasuki kota tua Sriwijaya. "Kita cari sebuah kedai, sinar matahari di sini sepertinya begitu menyengat," berkata Lembutal mengajak untuk singgah ke sebuah kedai. "Kedai itu nampaknya begitu ramai dikunjungi banyak orang, pasti sebuah kedai istimewa," berkata Lawi menunjuk ke sebuah kedai di muka sebuah pasar yang memang tengah ramai dikunjungi banyak orang. Mereka pun segera masuk dan mencari tempat duduk yang ternyata masih tersedia. Seorang pelayan mendatangi mereka menanyakan pesanan apa yang diinginkan. "Aku pesan masakan istimewa di kedai ini," berkata Lawe menyampaikan pesanannya. Tidak lama berselang seorang pelayan telah kembali membawa makanan dan minuman pesanan mereka. "Selamat menikmati Tuan," berkata pelayan itu penuh hormat. "Pelan pinangan ke tanah Melayu," berkata Ratu Anggabaya. Namun baru saja pelayan itu ingin melangkah, seorang yang berwajah kasar telah mendekatinya. "Katakan pada junjunganmu, Rang Brewok meminta sedikit sangu keamanan," berkata orang itu kepada pelayan. "Hari ini sudah ada 2 orang yang sama sebagaimana Tuan," berkata pelayan itu. "Mulai besok jangan kamu berikan apapun yang mereka pinta, karena hanya aku seorang yang berhak mempunyai wewenang di pasar ini," berkata orang itu. "Mereka juga berkata sebagaimana Tuan katakan," berkata pelayan itu. "Jangan banyak cakap, lekas jumpai saja junjunganmu," berkata orang itu yang sudah mulai tidak sabaran. "Aku akan menyampaikannya," berkata pelayan itu sambil melangkah menuju ke dalam. Tidak lama berselang, pelayan itu telah kembali bersama junjungannya, entah apa yang dibicarakan di antara mereka dan berapa yang diberikan kepada orang itu, yang jelas orang yang mengaku bernama Rang Brewok itu telah meninggalkan kedai itu. Semua itu telah menjadi perhatian Ratu Anggabaya dan rombongannya. Bersambung ke bab 13.
Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.